在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, Tajia membuka tangannya dan ilusi bulan sabit muncul di belakangnya. Kemudian, dengan satu pemakaman bulan, harta karun void sebelum 5 tetua runtuh. Mereka terlempar ke belakang dan batuk darah. Raksasa api yang dibentuk oleh hampir 100 murid Vermilion Bird Divine Sekte runtuh karena mantra dan hampir 100 jiwa asal kembali ke tubuh mereka. Mereka semua batuk seteguk darah. Olsir menutup mata terhadap semua ini saat dia menatap Tasan yang dipenuhi tato dan perlahan berkata, "Kamu sudah lama bersembunyi di sana. Saya pikir kamu tidak akan keluar." Tasan diam-diam merenung. Dia memang sudah lama bersembunyi di sana. Dia tidak harus keluar untuk pertarungan ini, lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, ini adalah niatnya. Namun, baru saja, ketika Wang Lin menghadapi momen hidup dan mati, dia meraung. Tubuhnya sepertinya kehilangan kendali dan dia keluar. Tasan, ekspresi Wang Lin tampak kuyu, tapi matanya menjadi lebih tajam. Saat ini, Tasan membantunya berdiri, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lepaskan aku dan bantu kepala besar." Tangannya mengepal sarung pedang saat dia menatap Olsir dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia sepertinya telah kembali ke keadaan semula ketika dia berada di planet Suzaku, seorang iblis dengan niat membunuh yang mengerikan. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Biarpun aku mati, aku akan mati dengan semangat yang tak tergoyahkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup, yang ada hanyalah kematian. Sarung pedang di tangan Wang Lin hancur berkeping-keping, hanya menyisakan pedang besi yang berkarat. Tasan sedikit ragu sebelum mundur diam-diam. Dia memandang Wang Lin, dan sesaat, kilau kembali ke mata Wang Lin. Kemudian Tasan tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke tempat Big Head dan Master Halloween berada. Wang Lin telah meminta Tasan untuk pergi karena dia memahami bahwa dengan tingkat kultivasi Tasan, bahkan dengan warisan leluhur suci klan Tato, dia masih belum cukup kuat untuk menghentikan Sang Maha Melihat. Meskipun Tasan tidak terlihat terluka karena menerima pukulan itu, Wang Lin tahu bahwa Tasan tidak akan mampu menahan pukulan kedua. Memegang pedang besi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia memandang Olsir dan mengungkapkan sedikit kepahitan. "Izinkan saya memanggil Anda guru sekali lagi. Tanpa Anda, saya tidak tahu di mana saya akan berada. Mungkin saya masih akan meninggalkan planet Suzaku, mungkin saya akan memilih tempat terpencil untuk mengasingkan diri. Ini adalah perjuangan saya untuk bertahan hidup. Jika saya mati, guru, mohon kuburkan saya kembali di planet Suzaku. Biarpun aku tidak bisa masuk kembali ke siklus reinkarnasi, biarkan aku dikuburkan di tanah airku. Situ dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganmu. Jika saya mati, saya harap guru dapat melepaskan mereka." Ekspresi Olsir tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk. Wang Lin tertawa keras, dan tawa ini dipenuhi dengan kesombongan. Tubuhnya kesakitan dan jiwa aslinya terfragmentasi, namun tangannya tidak gemetar. Dia memegang pedang besi dan perlahan mengangkatnya. "Maha Melihat!" Saat Wang Lin berteriak, dia mengayunkan tangan kanannya dan semua energi asal di tubuhnya memasuki pedang besi. Pedang itu mengeluarkan nyanyian pedang yang keras dan ilusi pedang raksasa muncul di udara dan menyapu ke arah Yang Maha Melihat. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan. Olsir tidak bergerak dan hanya dengan tenang menatap Wang Lin, dengan tenang melihat serangan pedang yang menghubungkan satu demi satu. 7 pukulan, 8 pukulan, 9 pukulan. Sebelum satu ayunan menghilang, ayunan lainnya datang. Serangan pedang mengelilingi Olsir dan menggantikan semua cahaya lainnya. 10 serangan, 11 serangan. Sampai serangan ke-19, di mana Wang Lin batuk darah dan baju besi merahnya meredup. 20 pukulan, 21 pukulan, 23 pukulan. Ketika Wang Lin mencapai batasnya, baju besi di sekelilingnya menghilang menjadi energi asal api dan memasuki pedang besi. Serangan ke-24,
Suara letupan datang dari tubuh Wang Lin dan dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia mengangkat pedang besinya sekali lagi. Pedang menyala di sekitar Olsir bersiul, dan dalam sekejap mata, serangan ke-25 terbentuk. Saat serangan ke-25 muncul, darah menyembur keluar dari dada Wang Lin dan lukanya terbuka. Tubuhnya bergetar, tetapi kemauan yang kuat mencegah tubuhnya agar tidak terjatuh. Dengan senyum sedih, Wang Lin mengangkat pedang besi itu sekali lagi. Serangan ke-26 muncul dan disapu oleh Olsir. Pada saat ini, Olsir tergerak. Dia menatap Wang Lin dan merenung. Apa yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Dengan budidaya penyakit hawar surga pertamaku, kamu memerlukan setidaknya 30 pukulan dengan harta Sudo Nirvana Void untuk menghentikanku maju. Begitukah? Penglihatan Wang Lin masih kabur, tapi tangan kanannya tidak berhenti dan melambai lagi. Cahaya pedang di sekitar Olsir bersiul dan serangan ke-27 muncul. Darah keluar dari lubang Wang Lin, tapi dia meraung dan melemparkan pedang besi ke Olsir. Itu berubah menjadi serangan ke-28 dan ke-29. Olsir menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin mulai runtuh dalam skala besar. Meski belum hilang, dia menjadi semakin lemah. Namun, dia dapat menukarnya dengan lebih banyak energi asal. Pedang besi itu meledak dengan cahaya yang lebih kuat. Saat ia mengitari Olsir, serangan ke-30 muncul. Hal ini tidak berhenti. Setelah serangan ke-30, serangan ke-31 dan ke-32 muncul secepat kilat. 33 serangan. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, membentuk serangan terakhir, serangan ke-33. 33 serangan ini mengelilingi Olsir, dan dengan satu poin terakhir dari Wang Lin, mereka melepaskan energi pedang yang dapat menembus Demon Spirit Land. Itu berisi kekuatan mengerikan dan niat membunuh saat menyerang Olsir. Karat dari pedang besi menyatu dengan cahaya pedang. Dampak yang mengguncang langit muncul di sekitar Olsir. Pada saat ini, semua orang menghentikan pertempuran mereka dan melihat dampak yang tidak terbayangkan ini. Bahkan iblis kuno Tajia mengungkapkan tatapan aneh saat dia menoleh. Tuan, Tasan mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Menguasai, jiwa asal Big Head menatap lurus ke depan. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan memenuhi jiwa aslinya. Lin kecil, si Tunan sedang melawan avatar Olsir dan berlumuran darah. Pada saat ini, dia menatap tempat Wang Lin berada dengan mata merah. Badai pedang muncul di tempat Wang Lin dan Yang Maha Melihat berada, dan badai ini terhubung ke langit. Seluruh negeri roh iblis bergetar hebat, bumi runtuh, dan langit berubah warna. Saat suara gemuruh bergema, seluruh langit terkoyak, memperlihatkan ruang tak berujung di luar. Ketika badai pedang melanda, tanah roh iblis runtuh. Saat langit runtuh, energi asal yang tak ada habisnya mengalir masuk. Dampak dahsyat ini menyebabkan gelombang kejut yang sangat besar. Setelah dampaknya hilang, Olsir dengan tenang berdiri di sana. Di tangannya dia memegang trisula yang mengeluarkan aura kuno. Namun, sebagian besar pakaiannya terfragmentasi saat angin bertiup. Bahkan sebagian besar rambutnya terfragmentasi dan menghilang. Tubuh Wang Lin mengandung sedikit keengganan saat dia perlahan jatuh ke belakang. Tubuhnya jatuh dari pilar yang menjulang tinggi dan jatuh menuju tanah yang runtuh. Aku akan mengunjungi ibu dan ayahku. Saat tubuh Wang Lin terjatuh, matanya yang kebingungan menatap ke langit yang robek. Samar-samar dia bisa melihat ayah dan ibunya melambai padanya. Mereka memperlihatkan senyuman kebaikan yang belum pernah dia lihat selama lebih dari 1000 tahun. Senyuman ini hanya ada jauh di lubuk hati. Itu adalah kenangannya yang paling berharga dan disayanginya. Mungkin, ini yang terbaik. Wang Lin tersenyum, dan di matanya, Ling Wuan dan Wang Ping muncul di belakang orang tuanya. Kalian sedang menungguku. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia terjatuh. Itu hanya situ, Zoe. Aku tidak dapat memenuhi janjiku. Maafkan aku. Wang Lin menutup matanya, dan saat dia menutupnya, dua sosok muncul di langit di atas tanah roh iblis. Kedua sosok tersebut berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pria itu adalah pria tua dari alam kekosongan cemerlang dan wanita itu adalah
Mu Bingmei. Kecantikan Mu Bingmei yang mutlak dan rasa dingin yang tak ada habisnya runtuh saat dia melihat tubuh Wang Lin jatuh dari pilar. Perasaan kompleks yang tidak diketahui muncul di benaknya. Pada saat ini, dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia mengambil langkah dan menembak ke arah Wang Lin. Pria tua di sampingnya mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia tidak menghentikannya tetapi melihat semua orang di negeri roh iblis. Mu Bingmei seperti kupu-kupu yang berterbangan saat dia tiba di samping Wang Lin dan memeluknya. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, perasaan kompleks di hatinya tidak bisa dihilangkan sama sekali. Tepatnya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapinya. Sambil menghela nafas, Mu Bingmei melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan retakan muncul di hadapannya. Botol giok yang hanya berisi 1 pil terbang keluar. Botol ini terbuat dari batu giok langit terbaik dan mengandung banyak batasan untuk menjaga efek obatnya. Karena botolnya seperti ini, tidak perlu membicarakan satu-satunya pil di dalamnya. Mu Bingmei mengeluarkan pil itu dan meletakkannya di sebelah mulut Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pil ini tidak perlu dimakan. Saat itu menyentuh bibirnya, itu berubah menjadi 2 helai gas putih susu dan memasuki lubang hidungnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhmu sebelum aku melakukannya. Mu Bingmei mengangkat tangannya yang indah yang dapat membuat hati setiap kultivator bergetar. Dia melihat ke arah Olsir dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Orang suci kekosongan yang cemerlang. Ekspresi Olsir segera menjadi serius. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah sambil memegang trisula, tapi kemudian tatapannya dengan cepat beralih ke lelaki tua di udara. Lu Yundao, sang maha pelihat mengerutkan keningnya dan berkata, mungkinkah alam kekosongan cemerlangmu juga ingin terlibat? Orang tua itu melihat ke arah Olsir dan kemudian ke arah iblis kuno Tajia yang tampak suram. Saat dia melihat iblis kuno Tajia, ada sedikit kenangan di tatapannya. Target orang tua ini adalah dia. Orang tua itu menghela nafas dan berjalan menuju Tajia. Mata iblis kuno dipenuhi dengan api iblis saat dia menatap lelaki tua itu, dan itu menjadi serius. Tangan kanannya meraih pedangnya dan mengayun ke depan sambil dengan muram berkata, "Itu kamu. Ternyata kamu tidak mati. Saya seharusnya sudah mati, tetapi saudara King Lin menyelamatkan saya. Meskipun perseteruan kami sangat dalam, karena dia pernah menyelamatkanku, aku berhutang budi padanya. Aku akan melunasi hutang itu bersamamu." Saat lelaki tua itu berbicara, dia berjalan menuju iblis kuno. Ekspresinya tenang, seolah iblis kuno tidak layak untuk diperhatikan. Tajia mengeluarkan suara gemuruh dan kabut hitam mengerikan keluar dari tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi bayangan iblis, dan ia membuka mulutnya untuk mencoba melahap lelaki tua itu. Dalam sekejap mata, iblis kuno dan lelaki tua itu diselimuti awan kabut hitam. Raungan iblis kuno keluar dan gemuruh-gemuruh bergema. Mu Bingmei menurunkan Wang Lin dan langsung menembak ke arah Olsir. Olsir mengerutkan kening saat dia mundur dan dengan tenang berkata, "Brilliant Void Scientist, saya tidak ingin membuat musuh keluar dari Brilliant Void Realm Anda. Wang Lin ini tidak memiliki hubungan denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk membunuhnya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya." Mu Bingmei menggelengkan kepalanya saat dia terbang ke udara. Dengan lambaian tangan kanannya, ilusi muncul. Mereka tiba-tiba semuanya tampak persis sama dengan Mu Bingmei. Namun, hanya ada 8. Roh mengunci jiwa, sempurnakan surga untuk energi. Suara Mu Bingmei tenang, dan saat dia selesai berbicara, 8 avatar segera membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang energi asal yang kuat berkumpul. Itu membentuk pilar energi asal yang tiba-tiba runtuh. Mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh dan dia menggumamkan sesuatu. Pilar energi asal yang turun dari langit mulai bergetar. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Mantra takdir surgawimu tidak berguna untukku." Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih kehampaan dan energi asal yang tak ada habisnya berkumpul untuk membentuk sebatang bambu. Saat batang bambu terbuka, cahaya 7 warna dilepaskan. Banyak rune terbang dan mengelilingi tubuh Mu Bingmei. Meskipun saya baru berada di Heaven's Blade yang pertama, tidak ada energi asal di dalam Brilliant Void yang dapat lepas dari kendali saya. Jika saya tidak ingin Anda memiliki energi asal apapun,
Anda tidak dapat mengambil setitik pun. Tangan Mu Bingmei yang seperti batu giok menunjuk ke tanda di sekelilingnya. Rune itu tiba-tiba tersebar dan menghilang di dunia. Saat ini, semua energi asal di seluruh dunia berubah drastis dan berkumpul menuju pilar energi asal. Mu Bingmei menatap Allseer dan berkata, segel semua energi asal eksternal Allseer. Meskipun suaranya tenang, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, semua energi asal di sekitar Allseer terpisah darinya seolah-olah menolaknya. Itu menghilang dengan cepat dan habis dalam sekejap. Hanya energi asal di dalam Allseer yang dimurnikan tidak terpengaruh. Namun, mantra yang tak terbayangkan ini jauh melampaui imajinasi siapapun. Bahkan ekspresi Allseer menjadi suram. Saya sudah lama mendengar bahwa di dalam Brilliant Void Realm, Brilliant Void Scientist memiliki mantra yang kuat. Gelar Brilliant Void Scientist telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak zaman dahulu. Bahkan ketika Celestial masih ada, identitasnya setara dengan Istana Surgawi. Ada 4 alam surgawi, dan masing-masing memiliki sistem bintang di bawahnya. Rumor mengatakan bahwa ada 1 orang di setiap sistem bintang yang memiliki warisan dari alam surgawi kuno. Masing-masing orang suci dari sistem bintang 4 mengendalikan kekuatan yang berbeda. Ketika saya memasuki alam kekosongan cemerlang untuk berkultivasi, saya mendengar banyak rumor tentang orang suci kekosongan cemerlang. Hari ini saya melihat bahwa rumor tersebut benar. Mu Bingmei tidak berbicara sambil menunjuk pilar energi asal. Pilar itu dengan cepat menyusut hingga menjadi pedang pendek berkilauan yang terbuat dari cahaya. Memegang pedang pendek, Mu Bingmei mengangkat kepalanya dan bergerak seperti kupu-kupu menuju Allseer. Bahkan sampai sekarang, dia tidak melihat Wang Lin untuk kedua kalinya. Perasaan kompleks di hatinya membuatnya tidak tahu bagaimana menghadapi orang asing yang dikenalnya ini. Tidak ada yang bisa memahami pikirannya, karena dia masih bingung. Dia hanya tahu bahwa dia tidak tahan melihat Wang Lin mati. Dia tidak bisa tetap acuh tak acuh ketika orang lain mencoba membunuh Wang Lin. Ada perasaan yang lebih kompleks yang membuat hatinya sangat sakit. Karena perasaan ini, dia tidak akan membiarkan siapapun membunuh Wang Lin. Pikiran ini sudah lama melekat di hatinya dan memenuhi hatinya. Seringkali, dia terbangun dari kultivasinya karena syok saat larut malam. Dia akan berdiri sendirian di gunung tertinggi dari alam kekosongan cemerlang dan melihat kehampaan yang tak ada habisnya. Perasaan menyakitkan itu akan membuatnya merasa jantungnya berdarah. Gagasan itu akan membuatnya hampir kehilangan kendali. Dia telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dengan perasaan seperti ini. Hari ini, ketika dia melihat Wang Lin, perasaan kompleks dan rasa sakit yang muncul di hatinya memenuhi pikirannya. Dia tidak berani menundukkan kepalanya untuk melihat Wang Lin, yang mungkin masih pingsan. Dia tidak berani. Dia hanya memegang pedang pendek dan menyerang Allseer dengan perasaan kompleks itu. Rasanya hanya itulah satu-satunya hal yang bisa menenangkan hatinya. Ekspresi Allseer muram. Meskipun dia tahu banyak tentang Brilliant Void Scientist, dia tidak berpikir dia akan mampu menyegel energi asal dunia. Ini berarti mantra takdir surgawinya tidak berpengaruh padanya. Mantra takdir surgawi adalah cara berkomunikasi dengan dunia. Komunikasi ini memungkinkan dia memperoleh hukum tidak berwujud untuk digunakan. Dia mendengus dingin sambil mengayunkan trisulanya. 3 sinar cahaya ditembakkan ke arah Mu Bingmei. Saat suara gemuruh bergema, Wang Lin membuka matanya ke tanah. Ketika dia melihat Mu Bingmei bertarung melawan Allseer, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kompleks bersama dengan sedikit rasa sakit yang tak bisa dihilangkan. Dia tidak mengira dia akan bertemu dengannya secepat itu, dan di saat seperti ini. Setiap kali Wang Lin memikirkan Liu Mei, rasa sakit yang dia rasakan jauh lebih hebat daripada yang bisa ditimbulkan oleh cedera apapun. Hatinya sakit setiap kali memikirkan kepahitan di tubuh Wang Ping. Sambil merenung, Wang Lin duduk dalam posisi lotus dan menarik napas dalam-dalam. Dia kehabisan mantra, dan sepertinya dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan takdir. Aku masih punya 1 mantra lagi. Wang Lin melihat ke ruang tak berujung yang muncul saat badai pedang menghancurkan langit tanah roh iblis. Energi asal yang kuat datang dari luar mengelilingi tanah roh iblis. Meskipun perisai cahaya biru itu pecah menjadi 2, itu tidak hilang. Pukulan penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8 disimpan di dalamnya.
Meskipun aku tidak tahu kekuatannya, dia tidak mungkin lemah. Saat Wang Lin merenung, mata kanannya bersinar biru. Bayangan samar dari perisai cahaya biru muncul. Namun, perisai cahaya biru ini terbelah menjadi dua dan dengan cepat menyatu dengan mata Wang Lin. Meski tidak menyatu, mantra Dewa Kuno Bintang 8 yang tersimpan di dalamnya masih bisa digunakan. Persyaratannya adalah ada cukup energi Dewa Kuno. Wang Lin memiliki ide untuk mengatasi masalah mendapatkan kekuatan Dewa Kuno sebelumnya. Itu adalah untuk memisahkan avatar dan tubuh aslinya dan membiarkan tubuh aslinya menetap di suatu tempat untuk secara bertahap menyerap kekuatan Dewa Kuno dengan perisai cahaya biru. Namun, hal itu akan memakan waktu terlalu lama. Awalnya, Wang Lin berencana melakukan ini setelah dia meninggalkan Demon Spirit Land. Namun, saat ini dia harus mencari jalan pintas. Namun, jika itu adalah jalan pintas, maka ada konsekuensinya. Itu adalah harga yang harus dibayar Wang Lin. Wang Lin memandang Liu Mei bertarung dengan Olsir. Matanya menjadi tegas dan tegas. Saya tidak membutuhkan dia untuk menyelamatkan saya, dan saya tidak ingin berhutang apapun padanya. Sambil merenung, 5 bintang Dewa Kuno tiba-tiba muncul di antara alis Wang Lin dan berputar dengan cepat. Sejumlah besar kekuatan Dewa Kuno muncul dan memasuki perisai cahaya biru di mata kanannya. Saat kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya, cahaya biru dari mata kanannya menjadi sangat terang hingga menyilaukan. Harga menggunakan kekuatan Dewa Kuno miliknya untuk mengisi perisai cahaya biru sangat mahal bagi Wang Lin. Meskipun bintangnya tidak pecah, menggunakan seluruh kekuatan Dewa Kunonya menyebabkan bintang kelimanya redup dan terlihat sangat suram. Namun, selama bintang Dewa Kuno tidak pecah, ia dapat dipulihkan. Namun, perisai cahaya biru membutuhkan terlalu banyak kekuatan Dewa Kuno. Saat cahaya dari mata kanan Wang Lin bersinar lebih terang, lebih banyak kekuatan Dewa Kuno memasuki mata kanannya dan bintang keempat juga meredup. Cahaya biru dari tangan kanan Wang Lin meledak dan menyelimuti area tersebut. Bahkan Mu Bingmei dan Olsir, yang sedang bertarung, menyadari cahaya biru yang aneh ini. Bintang-bintang di antara alisnya berputar semakin cepat. Bintang ketiga meredup, disusul bintang kedua. Akhirnya, bintang terakhir yang tersisa pun perlahan memudar. Namun, saat ini, cahaya biru dari mata kanan Wang Lin melesat seperti pedang ke langit. Dia melihat pilar selebar 50 km yang terangkat ke udara karena mantra Olsir. Pilar itu segera bergemuruh karena tidak mampu menahan tatapan Wang Lin dan kemudian roboh. Tepat pada saat ini, sinar cahaya muncul di ruang tak berujung. Sinar cahaya ini sangat cepat dan menerobos langit yang robek menuju tanah roh iblis. Orang yang memimpin jalan adalah seorang surgawi yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi. Sejumlah besar penggarap aliansi tiba dan mengepung daerah tersebut. Bagi aliansi budidaya, entah itu 4 sekte, yang maha melihat, atau Tajia Iblis kuno, mereka semua adalah musuh. Bahkan makhluk surgawi ini tidak ingin King Lin terbangun, mereka lebih suka iblis kuno menempati tubuh itu. Namun, iblis kuno adalah seseorang yang harus mereka bunuh. Ketenaran King Lin sudah cukup untuk mengejutkan sisa-sisa surgawi. Bahkan Dewa Surgawi yang memimpin penyerangan dulunya sangat menghormati King Lin. Dia tidak berani berpikir sedikit pun untuk memberontak. Namun, para dewa ini telah disembah selama bertahun-tahun karena aliansi budidaya, dan tidak satu pun dari mereka yang mau menyerahkan apa yang mereka miliki dan kembali ke masa lalu. Akibatnya, mereka tidak ingin King Lin terbangun. Iblis kuno harus mati. Atur formasi. Saat mereka menyerbu ke dalam negeri roh iblis, mantan penguasa langit itu mengeluarkan suara gemuruh. Para penggarap aliansi dengan cepat membentuk segel. Saat energi asal tak berujung memenuhi langit, 9 pedang raksasa berkilau muncul. 9 pedang raksasa ini melayang di udara dan mengelilingi area seluas 50 km. Penyempurnaan Dao, para penggarap aliansi yang tak terhitung jumlahnya berteriak pada saat yang sama, dan kata-kata ini bergema seperti gemuruh guntur. Formasi tersebut diaktifkan, dan saat ini, area sepanjang 50 km diselimuti oleh cahaya pedang yang tak ada habisnya. Banyak makhluk surgawi bergegas keluar dan menyerang orang-orang di bawah. Kebanyakan dari mereka mengincar kabut hitam tempat iblis kuno dan lelaki tua itu berada. Kelompok lain langsung mengejar Olsir.
Dalam sekejap, semuanya menjadi kacau balau. Namun, pada saat kekacauan, cahaya biru mengerikan datang dari mata kanan Wang Lin. Pilar yang dibuat oleh Olsir mulai runtuh, dan cahaya biru menembusnya. Saat cahaya biru menembus, pilar itu runtuh menjadi tumpukan puing. Lapisan debu tebal terangkat dan semua orang di pilar berpencar. Wang Lin melompat ke udara dan menyerang Olsir. Kemunculan tiba-tiba dari Cultivation Alliance dan mantra Wang Lin menarik perhatian Olsir. Ekspresinya menjadi sangat suram saat dia menggunakan Trisula untuk menjatuhkan Mu Bingmei. Dia berteriak, "Karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu." Mu Bingmei ragu-ragu sejenak, tapi kemudian suara dingin Wang Lin bergema. "Aku tidak butuh bantuanmu. Mengenai pil sebelumnya, saya akan menemukan cara untuk membalasnya beberapa kali lipat. Untuk menyelamatkan hidupku, aku juga akan membayarnya beberapa kali lipat." Ekspresi Mu Bingmei segera menjadi pucat saat dia mundur diam-diam. Dia menggigit bibir bawahnya hingga berdarah. Dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Saya ingin melihatnya." Suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Ini adalah keinginannya yang paling kuat dalam hatinya. Hal itu telah bergema di benaknya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia masih merasa sangat rumit tentang hal itu. Ini dia adalah seseorang yang tidak dapat diketahui atau dipahami oleh orang luar. Namun, tubuh Wang Lin bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Ini adalah Wang Ping. Penyebutan Wang Ping menyebabkan hati Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. "Kamu tidak memenuhi syarat." Hati Wang Lin tersengat saat dia menyerang Olsir. Mu Bingmei tersenyum sedih. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika para dewa dari aliansi budidaya mendekat, Mu Bingmei menatap mereka dengan tatapan dingin. Kemarahan dari emosi kompleks di hatinya dilampiaskan ke surga. Dia menyerang para dewa dengan pedang pendek di tangannya. Mengabaikannya untuk saat ini, Wang Lin terbang langsung ke Olsir. Cahaya biru dari mata kanannya bagaikan matahari yang menyinari dunia. Hal ini membuat tubuhnya mengeluarkan rasa keagungan yang tak terlukiskan. Sang Maha melihat, yang memegang Trisula, merasakan perasaan takut. Cahaya biru berisi mantra yang tidak bisa dia tembus. "Ini, Olsir, pertarungan kita sudah berakhir." Wang Lin meraung saat cahaya biru bersinar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul. Perisai cahaya biru telah terbelah menjadi dua, tetapi pada saat ini, kedua bagiannya menyatu. Kemudian secara tak terduga ia pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi area tersebut. Saat ini, hati sang pelihat bergetar dan perasaan bahaya yang tidak diketahui memenuhi pikirannya. Bahaya semacam ini sangat jarang terjadi padanya, tapi begitu kuat hingga membuatnya menghirup udara dingin. Dia tidak ragu-ragu meraih tangan kirinya di antara kedua alisnya, dan tanpa ampun dia merobeknya. Segel kedua di antara alisnya dibuka setengah olehnya. Sebelum dia selesai merobek, sebuah telapak tangan besar turun dari langit. Kecepatan telapak tangan melampaui imajinasi. Itu membentuk kepalan tangan dan menabrak tubuh Olsir. Gemuruh yang menggelegar terus bergema dan bumi berguncang hebat. Setelah tinju besar itu, sepasang tinju besar mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Pada saat yang sama, perubahan yang tak terbayangkan muncul di ruang di atas tanah roh iblis. Langit bergemuruh keras dan pusaran besar muncul dan berputar dengan cepat. Pusaran ini sangat besar dan tidak terbatas. Semua planet di area tersebut termasuk dalam pusaran tersebut. Berbagai adegan realistis mulai bermunculan. Ada banyak bangunan megah. Bangunan-bangunan ini sangat sederhana, namun terlihat sangat kuno. Ini adalah tanah berwarna merah darah dengan hanya bangunan tak terbatas. Sepertinya tidak ada apa-apa selain bangunan-bangunan yang menopang dunia ini. Tepat pada saat ini, sebuah kaki raksasa turun dari langit dan mendarat di tanah. Saat kaki itu mendarat, bumi hancur dan suara gemuruh bergema. Kaki tersebut mendarat di sebuah bangunan dan menyebabkannya langsung roboh menjadi tumpukan puing. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang menggema di kehampaan bisa terdengar. Dalam pemandangan yang sangat realistis di dalam pusaran, pemilik kaki itu adalah raksasa yang sangat besar. Itu adalah Dewa Kuno bintang 8. Jika itu yang terjadi, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Tapi di samping Dewa Kuno bintang 8,
ada hampir 100 raksasa lagi dengan ukuran yang sama. Hampir 100 raksasa ini semuanya adalah dewa kuno bintang 8. Lebih jauh lagi berdiri sosok yang lebih besar. Dewa kuno bintang 8 tidak bisa dibandingkan dengan sosok ini. Itu seperti semut dibandingkan dengan gajah, tetapi ini pun tidak menggambarkan seberapa besar sosoknya. Lebih jauh lagi, ada gelombang energi iblis yang mengerikan, dan iblis kuno muncul dari dalam energi iblis. Energi iblis yang tak ada habisnya membanjiri seluruh dunia saat auman dan teriakan mereka bergema. Di arah lain, ada energi iblis yang menggemparkan surga, dan iblis kuno dipenuhi dengan rasa haus darah yang gila di mata mereka. Ini adalah pertarungan besar antara 3 klan Orde Kuno. Di darat, terdapat banyak sekali kultivator penyuling Ki, namun mereka jauh lebih kuat daripada kultivator manapun saat ini. Mereka dikelompokkan berdasarkan keluarga, dan masing-masing memiliki tato berbeda di antara alisnya. Mereka memulai pembantaian gila-gilaan. Medan perang ini terlalu besar. Pusaran di antara bintang-bintang hanya menampilkan sudut pertempuran. Semua orang di negeri roh iblis tiba-tiba menyadari bahwa negeri roh iblis menghilang. Segala sesuatu sebelum mereka telah menghilang dan mereka muncul di medan perang. Pemandangan di sekitarnya sangat realistis. Namun, jelas ada orang yang tidak mempercayainya dan menganggap itu semua hanyalah ilusi. Meskipun terkejut, seorang surgawi dari aliansi melihatnya dengan mata penuh rasa jijik. Sebuah bayangan tiba-tiba melayang di atasnya dan kaki dewa kuno tanpa ampun menginjak ke bawah. Dia bahkan tidak menghindar, dan dalam sekejap mata, kaki kanannya terjatuh, menyebabkan bumi bergetar. Ketika kaki terangkat, benda langit itu hilang, hanya menyisakan sedikit darah dan daging. Jiwa asalnya juga telah runtuh. Adegan ini menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Pada saat ini, seekor burung raksasa berukuran 10.000 kaki mengeluarkan desisan ganas dan terbang. Gemuruh menggelegar bergema saat burung itu terbang lewat, dan sayapnya seperti bilah. Itu menyapu para penggarap aliansi yang membentuk formasi, dan ratusan dari mereka terbelah menjadi 2. Darah menyembur kemana-mana. Mimpi zaman kuno, iblis kuno, lelaki tua, dan para dewa yang bertarung tiba-tiba berhenti dan menatap dengan heran pada hal ini. Ketika iblis kuno Tajia melihat semua ini, ketakutan muncul di matanya. Zaman purba, mungkinkah ini medan perang primordial? Orang tua dari alam Brilliant Void tersentak. Ini adalah harta karun penyelamat jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Bintang 8 di perisai cahaya biru. Mantra penyelamat nyawa Dewa Kuno Bintang 8 tidaklah sederhana. Mimpi para dewa kuno, mimpi zaman kuno. Saat ini, bumi bergetar semakin hebat. Hampir 100 dewa kuno berjalan di bumi dan mulai menyerang semua orang. Klan iblis kuno dan klan iblis kuno juga meraung saat mereka bergegas. Tampaknya lokasi semua orang berada adalah pusat pertempuran. Sosok besar mustahil yang berada di belakang 100 dewa kuno juga mengangkat kakinya. Semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan cepat berserakan. Adapun iblis kuno, dia melihat klan iblis kuno yang mendekat dengan kegembiraan di matanya. Olsir berjuang untuk berdiri di kejauhan dan mengeluarkan seteguk darah. Ketenangan di matanya runtuh dan tangan kirinya dengan kejam merobek sisa segel kedua. Saat ini, auman Olsir bergema di seluruh dunia. Dia melepaskan aura beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura ini begitu kuat bahkan medan perang primordial pun tampak seperti akan runtuh. Wang Lin, keluarlah untukku. Sang Maha melihat mengeluarkan suara gemuruh. Penampilannya berubah drastis setelah segel kedua dilepas. Dia berubah dari seorang pria parubaya berusia 50 tahun menjadi seorang pria di masa jayanya sekitar usia 30 tahun. Rambutnya benar-benar hitam dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Merobek segel kedua telah melepaskan tingkat budidaya penyakit hawar surga yang kedua. Ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak berani dengan santai melepaskan penyakit hawar surga ketiganya. Wang Lin hanyalah seorang kultivator kecil yang telah menyetrumnya berulang kali. Hukum asal-usul itu sudah sangat kuat. Olsir mengira itu adalah kartu as Wang Lin, jadi dia tidak berpikir Wang Lin akan tetap memiliki mantra seperti ini ketika didorong ke sudut. Wang Lin, keluar! Sang Maha melihat meraung marah ke langit.
Namun, saat suaranya bergema, suara mendengung datang dari dunia. "Aku tepat di depanmu." Suara itu beberapa kali lebih keras dari guntur, dan menggantikan semua suara lain di medan perang. Suara ini bergema di telinga semua orang. Bahkan Yang Maha Melihat pun terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk mengikuti suara itu, tetapi begitu dia melakukannya, wajahnya menjadi pucat dan dia menghirup udara dingin. Sosok yang jauh lebih besar dari Dewa Kuno Bintang 8 manapun muncul di hadapan Yang Maha Melihat dan semua orang. Angka ini juga sangat besar sehingga sulit untuk dijelaskan. Sang Maha Melihat bahkan tidak bisa melihat wajah dari sosok ini, dia hanya bisa melihat sampai pinggang mereka. Saat Olsir mengangkat kepalanya, dia mendengar suara siulan yang aneh. Seolah-olah ada sesuatu yang turun dari atas, namun kecepatannya sangat tinggi sehingga terjadi gesekan dengan udara. Dalam sekejap, hembusan angin kencang turun dari langit. Hembusan ini sangat kuat, dan saat mendarat di tanah, menyebabkan tanah retak. Para penggarap aliansi runtuh di bawah hembusan angin kencang ini. Bahkan makhluk surgawi pun dipenuhi rasa takut. Secara khusus, Dewa Surgawi dari aliansi mengungkapkan teror yang tak terkatakan dan tubuhnya gemetar saat melihat sosok ini. Bahkan dengan tingkat kultivasi dan kekuatan mentalnya, tubuhnya gemetar dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya tertuju ke langit, dan dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai tertawa seperti orang gila, tapi tawanya mengandung sedikit kegilaan. Sepertinya dia baru saja mengalami rangsangan yang tak terbayangkan yang membuatnya menjadi gila. Dia batuk seteguk darah, tetapi mantan Dewa Surgawi ini masih menjadi gila. Dia terus-menerus mundur sampai dia menghilang ke suatu tempat di dunia. Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Namun, mereka tidak sempat berpikir, karena hembusan angin dari langit semakin kencang. Seseorang melihat ke langit dan melihat titik hitam di kejauhan. Titik hitam ini menjadi semakin besar. Dalam sekejap, saat angin semakin kencang, titik hitam itu berubah menjadi kepalan tangan yang sangat besar. Itu seperti sebidang tanah yang akan runtuh, dan bayangan yang ditimbulkannya menggantikan langit. Ekspresi Olsir menjadi sangat serius. Auranya mencapai puncaknya dan dia melemparkan trisula ke udara. Kemudian tangannya membentuk segel dan jubahnya bergerak seolah-olah ada gas yang bergerak di dalam pakaiannya. Dia membuka lengannya dan kemudian tubuhnya meletus dengan puncak budidaya penyakit Hawar Surga kedua saat dia menyerbu ke langit. Tinju raksasa itu turun dengan sangat cepat, menciptakan ledakan sonik saat mendekati trisula. Terdengar suara dentuman keras dan suara berderak dari trisula. Saat akan runtuh, tangan raksasa itu meraihnya, dan tinju itu terus turun dengan trisula di tangan. Tinjunya bertabrakan dengan Olsir. Suara yang menggetarkan surga dan dampak yang tak terbayangkan menyebar dengan gila-gilaan. Seolah-olah tirai telah dibuka dan seluruh medan pertempuran primordial menghilang karena dampak ini. Dunia kembali normal dan pusaran di luar negeri roh iblis menghilang. Planet-planet tersebut juga kembali ke posisinya. Bahkan negeri roh iblis masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Satu-satunya hal yang berubah adalah sekarang ada orang gila, banyak penggarap aliansi telah menghilang, dan semua orang terkejut. Suara letupan datang dari dalam tubuh Olsir dan dia jatuh ke tanah. Dia kemudian batuk seteguk darah dengan potongan organ dalam tercampur. Di belakangnya ada iblis kuno Tajia. "Terima kasih." Suara Olsir terdengar serak dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Wajah iblis kuno Tajia juga pucat. Pada saat itu, dia melawan dengan Olsir. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya dari mantra yang sulit dipercaya itu. Tubuh Wang Lin jatuh dari langit di hadapan Olsir. Saat dia mendarat, dia batuk darah dan ada bekas cahaya biru di mata kanannya. Namun, cahaya biru itu segera runtuh, dan bersamaan dengan itu hilanglah perisai cahaya biru. Perisai itu hancur total. Ada satu hal lagi di tangan Wang Lin, trisula yang maha melihat. Pada saat ini, Wang Lin tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, dan bahkan kakinya gemetar. Jika bukan karena tekadnya yang diasah selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia pasti sudah jatuh. Mu Bingmei terkejut dengan semua ini, dan dia masih terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bahkan lelaki tua Brilliant Void memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat berbeda.
Kata-kata Mu Bingmei perlahan bergema di telinganya. Dia bukan seorang kultivator biasa. Para penggarap aliansi di sekitarnya semua memandang Wang Lin dengan ketakutan dan ketakutan. Adegan tadi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Medan pertempuran primordial yang realistis, pemandangan yang menyedihkan, dan sosok yang tak tertandingi itu meninggalkan bekas yang tidak dapat dihapuskan dalam pikiran mereka. Meskipun Wang Lin tidak lagi memiliki kekuatan bertarung, tidak satupun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Pada saat ini, jantung mereka masih berdebar kencang karena apa yang baru saja terjadi dan belum tenang. Sosok Wang Lin sepertinya tumpang tindih dengan sosok yang sangat besar di benak mereka. Saat dia berdiri di sana, dia memancarkan rasa keagungan yang tak terlihat. Orang tua Brilliant Void memandang Wang Lin dan menghela nafas. Orang di depannya membuatnya berpikir tentang macan putih dari 4 sekte ilahi. Macan putih pada saat itu mampu memblokir kultivator kuat yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi dan alam kekosongan cemerlang sendirian. Bahkan setelah dia mati, dia membuat musuhnya tidak berani mendekat untuk waktu yang lama. Wang Lin benar-benar menjadi terkenal dalam pertempuran di tanah roh iblis ini. Meskipun tingkat kultivasinya bukan yang tertinggi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Wang Lin, kamu harus mati. Olsir memandang Wang Lin dan mengangkat tangan kanannya. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantranya, langit di atas berubah sekali lagi dan seseorang melangkah keluar. Orang ini berusia parubaya, tapi dia hanya ada di sini dengan jiwa aslinya, namun dia mengeluarkan aura yang bermartabat. Di belakangnya ada puluhan orang. Ada orang-orang dari Sekte Dewa Naga Azure, Sekte Dewa Kura-Kura Hitam, dan Sekte Dewa Macan Putih. Di belakang puluhan orang ini, ada banyak anggota dari 4 sekte ilahi. Kedatangan mereka seolah membuat dunia berubah warna dan guntur bergemuruh di langit. Hal ini menyebabkan semua orang mengangkat kepala. Siapa yang berani membunuh Kaisar Ilahi masa depan kita sebelum aku? Pria parubaya itu adalah Kaisar Irung Vermilion. Suaranya tenang, tapi saat suaranya keluar, itu menyebabkan tanah roh iblis bergetar. Banyak orang di darat mundur seolah-olah mereka tidak dapat menahan suara ini. Banyak teman lama datang. Pria parubaya itu melihat sekeliling. Vermilion Bird Divine Emperor. Ekspresi Olsir menjadi suram. Dibandingkan dengan Vermilion Bird Divine Emperor, Olsir adalah seorang junior. Di aliansi, selain beberapa orang, tidak banyak yang bisa menandingi Vermilion Bird Divine Emperor dalam hal senioritas. Pria parubaya muncul di hadapan Wang Lin dengan satu langkah. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin sebelum dia mengungkapkan senyum kekaguman dan mengangguk. Bagus. Meski hanya 2 kata, itu cukup untuk mengungkapkan kepuasannya terhadap Wang Lin. Sebenarnya, dia sudah tiba, tapi alasan dia tidak muncul adalah karena dia mengambil kesempatan ini untuk menguji Wang Lin. Sebenarnya Wang Lin membuatnya sangat puas. Sekarang pertempuran ini akan berakhir. Mata Vermilion Bird Divine Emperor berbinar dan memperlihatkan tatapan tajam. Dia mengangkat tangan kanannya, sebongkah batu putih muncul. Saat batu ini muncul, energi yang sangat panas muncul di dunia. Ruang di sekitarnya mulai terdistorsi seolah-olah tidak seharusnya ada dan ditolak. Saat batu itu muncul, batu itu meleleh menjadi setetes darah yang terbakar, dan batu itu melayang di atas tangan pria parubaya itu. Siapapun yang melihat setetes darah ini akan merasa seolah-olah baru saja menelan seteguk api dan panas muncul di hati mereka. Orang tua Brilliant Void menatap benda di tangan Vermilion Bird Divine Emperor dan berkata, harta karun Vermilion Bird Divine Sect dari zaman purba.